Nah oke guys, sekarang Ahmed sebutin yang bahasa Turkinya biar nanti calon kalian seenggaknya bisa tahu. Halo guys, ketemu lagi sama aku dan Ahmed. Kali ini banyak banget yang minta buatin video tentang ikamet, cara ngurus ikamet di Turki. Kali ini videonya aku bakal jelasin soal ikamet yang kami tahu dan yang kami jalanin waktu proses aku buat ikamet di sini. Nah, sebelum aku jelasin, itu ikamet itu ada beberapa macam. Ikamet family, ikamet aile, ada ikamet turis, ada ikamet yang untuk sekolah atau kuliah di sini, ada ikamet untuk pekerja yang mau kerja di sini. Evet, bu ikamet 4 gibi var. Aile, okul, sonra iş için, sonra turis için. Evet. Başka var mı? Yok. Ya, tamam, berarti ada ya kurang lebih 4 ikamet ya, mungkin kalau ada yang lain kalian bisa tambahin. So, sekarang aku jelasin cara-caranya. Nah, oke, ini aku jelasin mulai dari yang kalian setelah menikah yang di Indonesia ya. Nah, setelah kalian menikah sah di Indonesia, sebelum kalian pulang ke Turki, kalian datang lagi ke Kedutaan Jakarta untuk daftarin pernikahan kalian kalau kalian udah sah menikah di kota kalian menikah. Nah, itu tuh ada dua kali daftar. Yang pertama di kantor itu, yang kedua online. Yang pertama itu berkas yang kalian siapin, buku nikah Indo, suami istri, KTP suami istri. Ini yang bukan fotokopinya ya, bawa benar-benar yang KTP-nya, paspor suami istri. Ini tuh untuk mendaftarkan sah, dicatat di kedutaan kalau kalian udah sah menikah. Terus yang kedua, kalian daftar online. Nanti aku tulis di description box ya, websitenya. Atau enggak kalian bisa tanya ke petugasnya, minta tolong bantuin daftarin. Aku kemarin dibantuin sama mas-mas yang petugasnya. Itu tuh biar kalian nanti waktu datang ke Turki, data kalian tuh ada di Turki. Itu juga salah satu syarat untuk buat kartu keluarga di Turki, sama untuk nanti buat bikin buku nikah di Turki. Sama kalian kalau mau buat visa menikah juga itu harus daftar. Jadi itu penting banget. Jadi kalian jangan sampai di skip, karena nanti kalian pas ke Turkinya itu nanti susah karena data kalian nggak ada di Turki. Terus itu yang ketiga, ini masih tetap di kedutaan ya. Tiga-tiganya ini kalian buatnya di kedutaan. Ini buat yang pengen buat visa merit. Visa merit itu berlaku 90 hari atau 3 bulan. Itu waktu kami Maret 2020 biayanya $60. Nggak tahu ya sekarang udah naik apa enggak, waktu itu $60. Karena semua di kedutaan bayarnya pakai dolar. Yang sebelum minta izin sebelum nikah juga bayarnya pakai dolar, itu $5. Terus berkas yang buat visa, itu berkasnya foto background putih 5x5. Kalian siapin aja, atau siapin aja 3 lembar atau 6 lembar, nanti itu juga bakal dipakai di Turki. Terus buku nikah di Indo, paspor kalian, KTP, terus atau misalkan nanti ada perubahan atau ada tambah-tambahan lagi, kalian bisa telepon atau email kedutaan di Jakarta. Nah, 3 itu kalian buat semua di kedutaan, karena itu nanti penting untuk kalian nanti ngurus berkas lain di Turkinya. Nah, nanti abis itu kalau udah kelar tuh visa udah dapat segala macam, kalian udah nyampe Turki. Nah, ini yang harus kalian buat lagi. Terus nih, kalian udah nyampe ke Turki, janganlah dulu kalian honeymoon lah segala macam. Kalian urus dulu berkas-berkas baru biar kalian tenang. Setelah udah nyampe Turki, yang langsung kalian urus itu ada Rendo. Kayak kalian minta jadwal online itu buat ngurus ikamet. Nanti websitenya juga aku taruh di bawah. Terus, nah kalian buka itu websitenya, kalian isilah semua data-datanya. Itu tergantung kota kalian masing-masing ya. Yang aku masukin tuh kayaknya ada pilihannya deh nanti di kota mana. Itu kalian isi data diri kalian, paspor, KTP, semua pekerjaan suami. Pokoknya semua itu yang itu perlu diisi.
Terus nanti itu juga ada pilihannya 1 tahun, 3 tahun, sama 5 tahun. Yang 1 tahun itu biayanya 800 lira. Terus yang 3 tahun itu 1.500 lira. Yang ke 5 tahun itu berapa aku nggak tahu. Jadi nanti semua kalian isi data sampai nanti ada muncul kayak selembaran yang kayak gini. Nanti aku taruh di sini ya. Nah, kalau yang itu udah muncul, kalian print. Semua itu ada 3 lembar, itu kalian print sambil kalian nunggu SMS atau email. Terus sambil kalian nunggu jadwalnya itu kapan di SMS, kapan di email. Itu kemarin waktu aku ngurus itu sekitar nunggu 2 bulan. Karena mungkin karena corona juga kan, jadi ngantri yang bikin ikamet. Karena yang bikin ikamet kan bukan untuk yang tinggal di sini sebagai istri aja, banyak kayak pekerja, kayak kuliah itu banyak, jadi ngantri semua di situ. Biasanya sih kalau nggak corona katanya itu 1 bulan, tapi karena kemarin corona jadi kurang lebih 2 bulanan nunggu. Was-was juga sih, tapi ternyata bakal di SMS. Nah, sambil kalian ditunggu SMS dan di email sama kantor ikametnya, kalian siapin buku nikah Turki sama kartu keluarga Turki. Nah, itu buatnya di kantor nufus daerah, tempat-tempat daerah kalian itu. Kalau kita tuh bilangnya apa ya, kayak kelurahan kali gitu ya. Nah, itu buatnya di situ juga kartu keluarga sama buku nikah tuh sama di kantor itu juga. Terus kalau nufus nufus kait onit belgesi para yuk nggak bayar. Terus kalian, nah itu pentingnya kalian yang daftar online di kedutaan itu untuk biar data kalian di kartu keluarga itu muncul. Jadi nanti nama kalian itu udah ada otomatis di kartu keluarga suami. Terus buat buku nikah juga di kantor itu syaratnya kartu keluarga yang kalian urus itu kartu keluarga Turki, bukan kartu keluarga Indonesia ya, kartu keluarga Turki yang kartu keluarganya suami ada nama kita. Terus foto biometrik suami istri 5x5 juga, background putih itu 1 lembar masing-masing. Terus bayar 140 lira. Dan itu kalau nggak ngantri ya, cuma nunggu 5 menit karena mereka tulis tangan, nggak di print kayak gitu. Udah deh jadi ke kartu warga sama buku nikah Turkinya. Nah, nanti aku jelasin lagi kalau udah dapat email dan SMS dari ikamet berkas apa aja yang bakal dikirim. Nah, setelah kalian dapat SMS dari GOC, tulisannya tuh GOC. Nah, nanti bakal di SMS ke nomor yang kalian daftarin waktu kalian rendo online. Itu berkasnya ada yang dikirim pakai kargo, ada yang langsung datang ke kantornya. Nah, kami kemarin karena tim corona, jadi kami dikirim pakai kargo PTT. Tapi ada juga teman-teman yang langsung disuruh datang ke kantornya. Mungkin kalau yang kota-kota kecil itu mungkin langsung disuruh datang karena nggak terlalu banyak orang. Nah, kalau udah kalian 1-2 bulan udah nunggu terus dapat SMS-nya, itu berkasnya yang disiapkan itu fotokopi KTP suami istri Kimlik ya, kalau kita KTP suami Kimlik. Terus fotokopi paspor suami istri, foto biometrik juga 5x5 background putih. Itu siapin aja foto suami atau foto kita, pokoknya dikasih aja ke mereka biar nanti nggak bolak-balik minta berkas-berkasnya kalau ada yang kurang. Terus sigorta suami, asuransi suami itu penting ada. Sigorta onemli sigorta atau asuransi itu penting karena itu nanti juga mengcover kita sebagai istri. Terus slip gaji suami 3 bulan terakhir. Terus fotokopi buku nikah Turki. Ada juga sih yang katanya nggak pakai buku nikah Turki, bisa pakai buku nikah Indonesia aja. Cuman lebih baik kalian prepare buku nikah Turki karena kan kalian udah stay di Turki. Jadi kalian kalau ada apa-apa nanti pasti dimintanya buku nikah Turki. Jadi mending disiapin aja. Fotokopi visa kalian. Fotokopi visa itu mau yang online atau yang visa merit itu di fotokopi. Kalau misalkan nih kan sebulan yang lalu udah habis nih visanya, nggak apa-apa, itu tetap dilampirkan guys. Terus SKCK kepolisian suami juga perlu, suaminya aja kita nggak usah. Terus kartu keluarga suami yang ada nama kitanya, slip pembayaran Kimlik. Nah, itu nanti slipnya juga dikirim ke GOC. Terus yang terakhir
tanda tangan dari kantor bahwa suami itu benar-benar kerja di situ. Jadi nanti minta sama kayak atasannya gitu, minta tanda tangan kalau bener si suami kita itu kerja di kantor itu. Nah nanti Ahmed bakal sebutin yang Turkinya. Sekarang dia kerja guys, akhirnya. Nah oke guys, sekarang Ahmed sebutin yang bahasa Turkinya biar nanti calon kalian seenggaknya bisa tahu berkas-berkas apa aja yang diperlukan. Silakan Pak, teman Cindy. Okey. Merhaba arkadaşlar. Size bu videoyu çekmek zorunda kaldık çünkü çok soru soran var. Biraz yardımcı olmak istedik. İkamette gerekli evraklar, kimlik fotokopisi, hem kara hem koca, pasaport fotokopisi, bunlar önemli şeyler. Ondan sonra fotoğraf istiyorlar, 4'er tane ve arkası beyaz olacak. Arka plan beyaz olmasını istiyorlar. Başka 3 aylık maaş bodrosu istiyorlar erkekler için. Ülkeye giriş ve çıkış belgesi, eşinizin giriş ve çıkış belgesinin fotokopisi. Sabıka kaydı, bu da erkekler için. Nüfus kayıt örneği, nüfus kayıt örneğini rahatlıkla ücretsiz olarak alabilirsiniz. İş yerinden, çalıştığınız yerden imza sirkülasyonu istiyorlar. Ondan sonra ikamet başvurusunda bulunduğunuz ilk sayfayı, fotoğraflı olan bölümü çıktısını almanız gerekiyor. Bunu da İl Göç İdaresi'ne göndereceksiniz. Bitti. Şimdilik benden bu kadar. Seenggaknya dia bekerja ya guys, nggak diem aja cuy. Tamam bitti. Oke, itu yang untuk kalian siapin versi Turkinya guys. Jadi mungkin nanti kalian bisa dengerin untuk kalian bisa kasih lihat ke calon suami kalian atau suami kalian nanti buat ngurus-ngurus ikamet. Nah terus kalau itu udah dikirim, nanti alamatnya itu kalian bisa cari di Google tempat kalian, daerah-daerah kalian. Misalkan kayak aku di daerah Umraniye, berarti nanti kalian cari aja di Google Göç Umraniye. Nanti di situ ada alamatnya. Nah kalian kirim ke situ. Jangan lupa juga kasih nama pengirimnya itu kalian dan nama suami kalian. Nah kalau itu udah dikirim, itu tergantung guys, bisa nunggu saat sudah ngirim berkas nih ya, udah bayar, udah ngirim berkas itu kalian jangan khawatir, itu biasanya nunggu 1-3 bulan, paling cepat itu 1 bulan. Terus paling lama itu kemarin kami juga nunggu 3 bulan karena kami kan di Istanbul ya, lumayan kota yang besar, jadi banyak lah yang buat ikamet. Tapi ada juga yang cepat, ada juga yang cuman hitungan 2 minggu udah jadi, tergantung kota kalian masing-masing. Siapa tahu kalian tinggalnya di kota yang nggak terlalu banyak ya banci, nggak terlalu banyak orang yang buat ikamet, itu bisa lebih cepat. Tapi untuk kayak kita di kota Ankara atau di kota Istanbul itu agak lama. Terus kalau udah tuh nanti bakal di SMS kok. Kalau sudah disetujuin, sonra mesaj geldi bu ikamet kabul gibi. Tabii ama before hani 20 gün ya sen bunu dedin. Tamam. Evrak için. Nanti kalau udah di SMS kan nanti kalian kirim berkas itu pokoknya jangan lebih dari 20 hari ngirim berkas ke kantornya itu, ngirim atau kalian datang ke sana itu jangan lebih dari 20 hari. Nah nanti kalau sonra bir belgesi kargo var. Sonra mesaj geldi. Tamam sen ikamet kabul. Sonra tekrar mesaj geldi. Kargo mesaj gibi. Şimdi sen kart geldi bis FD address. Evet. Jadi nanti dapat 2 kali SMS setelah kalian sudah ngirim berkas-berkas itu. Yang pertama di SMS kalau ikamet kalian disetujuin. Kalau ya disetujuin, alhamdulillah. Kalau yang nggak disetujuin nanti juga di SMS. Kalau misalkan kalian harus datang ke kantor atau ada berkas yang kurang, kalian harus kirim ulang, itu juga ada. Jadi ada yang langsung dikabulin. Jadi kalau bisa tuh ya udah kalian tuh kalau bisa semua itu kalian benar-benar berkas-berkasnya itu jangan sampai ada yang kurang satupun, biar nanti biar cepat juga nyampenya, cepat juga disetujuinnya gitu. Jadi nanti yang pertama itu dapat SMS ikamet kalian bakal dikabul sama
atau enggak ada berkas yang kurang. Nah kalau udah dikabul, misalnya ini diterima nih persyaratannya, terus nanti dapat SMS lagi dari PTT-nya, kargonya, kalau kartu kalian bakal dikirim ke rumah. Jadi kita nggak usah ngambil, jadi kartunya itu bakal dikirim ke rumah kita, ke alamat kita. Kalau sudah dapat kartu ikametnya, jangan lupa juga kalian aktifin asuransinya ke kantor SGK ya Beb. İlk Aktif. sigorta aktivasyonu. Jadi kalian nanti jangan langsung dipakai, itu kan nanti kayak mengcover kalian kayak misalkan ke rumah sakit kayak gitu kan. Jadi kalian misalkan ada apa-apa jangan lupa aktifkan dulu, takutnya sigortanya belum aktif otomatis. Jadi karena pernah juga kejadian gelin lain belum diaktifin karena dia pikir langsung otomatis aktif, dan dia pas lagi kontrol rumah sakit itu tetap bayar 50%. Walaupun cuma 50%, tapi kan kalau memang free ya kenapa harus bayar 50% kayak gitu kan, karena suami juga asuransi udah bayar tiap bulannya. Jadi itu kalian aktifin ke kantor SGK. Itu segitu aja sih yang dari aku bisa kasih tahu, yang pengalaman aku ya. Siapa tahu kalian paling enggak ada lah sedikit pencerahan dari video kami ini, mungkin seenggaknya kalian ada gambaran lah nanti gimana ngurus-ngurus ikamet. Terus kalau misalkan ada yang mungkin ada gelin lain yang lihat video ini terus mungkin ada tambah-tambahan berkasnya, kalian bisa komen di bawah. Terus juga misalkan kalian ada yang belum paham, kalian bisa komen, nanti insya Allah aku jawab. Terus kemarin juga aku buat pertanyaan di Instagram, nah aku jawabin pertanyaan kalian di sini juga, oke? Oke guys, ini aku jawab pertanyaan kalian di Instagram ya. Ada yang masih belum tahu, Kak, ikamet itu apa sih? Ikamet itu adalah surat izin tinggal di Turki, namanya ikamet ya, kurang lebih kayak KTP-nya lah selama kita tinggal di sini guys. Terus kayak Kak, jadi kakak pindah ke warga negara? Jawabannya enggak, itu bukan pindah ke warga negara. Jadi itu cuman kayak KTP selama kita tinggal di sini, dan suami sebagai penanggung jawabnya kalau misalkan kita asuransi kita ada apa segala macamnya, itu tanggung jawabnya suami. Makanya pentingnya ada si sigorta asuransi. Jadi ikamet itu kayak KTP dan kita bukan pindah keluarga negaraan. Terus mau tanya ikametnya berlaku berapa lama dan bayarnya berapa. Tadi udah aku jelasin juga di video sebelumnya, itu ada 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Yang 1 tahun itu 800 lira, yang 3 tahun itu 1.500 lira, yang 5 tahun itu ada tapi nggak tahu masih berlaku apa enggak, dan berapa harganya aku nggak tahu. Terus ada yang ditanya gimana cara buatnya, hal apa aja yang perlu dipersiapkan, dan kita harus pergi kemana aja, udah aku jelasin juga. Kapan kita bikinnya, waktu di Turki atau sebelum di Turki diurus sama suami. Kita buatnya itu pas sudah di Turki, karena ikamet itu perlu kayak buku nikah Turki, perlu kartu keluarga suami yang di Turki. Jadi kita datang ke Turki, urus semuanya dan langsung buat ikamet. Aku cuma mau bilang aku terhibur banget lihat kamu suka, aku lihat kehidupan di sana. Makasih yang suka sama video kita juga, makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa di like dan di share dan di subscribe. Bagaimanakah produser mendapatkan ikamet untuk buka usaha di Turki? Ikamet onek yabancı yapmak, market gibi or restoran gibi ikamet yapmak var mı? O biraz zor ama yapmak var. Jadi ada katanya, tapi mungkin susah dan banyak persyaratannya, karena di sini juga kan pajak lumayan tinggi dari di Indonesia ya, walaupun fasilitas mereka itu memang sesuai lah dengan pajaknya. Jadi ada, cuman kami nggak tahu gimana berkas-berkasnya, dan itu juga agak susah. Tapi kalau misalkan kita nih udah nikah sama orang Turki dan kita mau buat usaha, itu mungkin lebih gampang ketimbang kita cuman datang ke sini langsung mau buka usaha. Cuman mungkin susah kali ya. Terus kira-kira untuk kakak sendiri akan gimana 3-5 tahun ke depan? Apa masih terus lanjut perpanjang ikametnya?
Kalau aku sih mungkin perpanjang ya. Cuman Ahmed sih pengennya pindah ke warganegaraan. Cuman mungkin gak secepat itu. Mungkin 10 tahun lagi, mungkin 15 tahun lagi. Karena kalau aku pindah ke warganegaraan, otomatis saat aku pulang kampung ke Indonesia, aku harus butuh visa. Belum lagi kayak sekarang corona yang harusnya free visa jadi pakai visa. Terus belum lagi banyak persyaratan-persyaratan kalau aku mau ke Indonesia. Nah, jadi kayak mungkin nanti kedepannya ada, tapi masih kayak samar-samar lah guys. Soalnya dia sih maunya, karena nanti kalau punya anak pasti anaknya juga Turki kan, karena pasti kan bapaknya orang Turki. Kalau belum 17 tahun si anak punya 2 warga negaraan, Indonesia dan Turki. Tapi kalau dia udah 17 tahun dia bakal milih mau ikut bapaknya apa ikut warga negaraan istrinya, mamanya lah. Ikut bapaknya atau ikut mamanya. Örnek biz çocuk sonra Türkiye mi Endonezya mı kimlik? Türkiye. Niye? Türkiye'de zaten Kim hamile? problem yok. Türkiye. Türkiye mi? Tabii ki. Oh, tamam. Berapa lama prosesnya sampai beres? Kalau aku kemarin hampir 5 bulan. Jadi terus gimana kak? Visanya kan cuma untuk 3 bulan. Terus atau gimana kak kalau aku cuma pakai visa 1 bulan? Itu nggak apa-apa guys. Memang seharusnya karena sebelum ada corona itu sebelum visa selesai kita harus sudah selesai dapat ikamet, atau paling nggak kita udah tinggal nunggu ikamet datang ke rumah kartunya. Cuman karena situasi sekarang lagi kayak gini, lagi pandemi, dan semua kemarin juga sempat lockdown, semua kantor tutup. Jadi kita kalaupun nanti ada apa-apa atau ditanya sama polisi gitu mana ikametnya atau kenapa belum ada ikamet segala macam, nanti kita bisa lihatkan selembaran kalau bukti kita lagi proses buat ikamet. Dan aku udah juga sebelumnya kan aku juga takut juga lah ya kan, tapi aku udah pernah telepon KJRI, dia bilang itu nggak apa-apa, kalaupun nanti polisi tanya paling polisinya maklum karena yang menunda itu bukan kita tapi pemerintahnya. Kecuali misalkan kita nanti buatnya atau kita belum daftar online atau kita kayak tunggu aja nanti aja tunggu visanya habis, nah itu baru kita kena masalah. Tapi kalau kita udah proses dan belum jadi itu insya Allah polisi nggak permasalahin karena yang nunda itu dari pemerintahannya. Jadi semua ini sekarang lagi diharap maklumin sama pemerintahan. Terus kalau aku dapat jodoh Turki baru aku buat ya benar emang. Kalau kalian buat ikamet terus kalian tidak ada calonnya, buat apa? Kecuali kalian kuliah di sini ya kali ya. Kalau mau urus ikamet apa harus ngurus langsung atau boleh diwakilkan? Terus ngurusnya di mana? Nggak bisa diwakilkan guys. Jadi karena harus yang bersangkutan, walaupun suami nggak bisa mewakilkan, jadi harus kita yang ngurus dan suami yang bantu. Oke, berarti ini udah itu aja pertanyaannya. Oke guys, jadi kalau misalkan kalian ada yang mau tanya-tanya, kalian bisa komen. Kalian jangan lupa bantu like, bantu share, bantu subscribe yang pastinya, biar yang sebelah aku ini rajin buat videonya, biar dia lumayan mengoceh, biar dia nggak diam aja kayak patung, biar nggak cuma aku aja yang ngomel di video ini. Oke guys, segitu aja video dari kami. Semoga kalian suka videonya. Semoga videonya juga menambah sedikit informasi buat kalian yang mau buat ikamet. So, Videoları beğenmenizi ve abone olmanızı bekliyoruz. oke, jangan lupa di subscribe, di like, di komen. So, thanks for watching. Bye bye. Hadi görüşürüz.